Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten ini aku akan membahas tentang perbedaan tentang kabel USB atau kabel cas yang selalu kita pakai untuk tipe HP yang HP yang layak itulah ya. Kalau sekarang kan modelnya udah USB Type C, tapi kalau saya membahas yang sebelum USB Type C lah, kayak seperti Microbi atau USB Micro, sama aja sih sebenarnya, cuman ya namanya mungkin beda orang, jadi beda juga namanya gitu ya. Kali ini aku akan membedakan apakah kalau kita mengecas HP dengan berbeda merek kabel itu berpengaruh dengan kecepatan ngisi baterainya. Ya coba dulu, ntar deh kita ngebahas dulu tentang model-model kabelnya, dari bentuk kabelnya ya. Kalau model USB nya pasti sama lah ya, karena pakai Microbi atau USB Micro. Kali ini aku ada beberapa sampel ya, sebenarnya cuma 2 sih yang beda, emang banyak ya. Di sini aku juga banyak kabelnya banyak. Kabel ini kabel 1, 2 ya, terus 3, terus 4, 5 ya. Ini kabel satu rumah ini banyak banget kabelnya, padahal HP-nya 5 sih, bahkan lebih. Cuman yang bisa kepake tuh kabelnya cuman 3 atau 4 doang ya. Kali ini membahas bahasin. Nah, ini gengs, ini kita pakai sampel dulu ini aja ya. Ini kita pakai USB, pakai kabel dari merek lain tapi sama sih. Aduh kok ngebul sih, nggak jelas. Oke, dari merek mana ini? Merek apa ya? Merek ini nih, aku mau sebutin. Kelihatan? Oke. Ya ini USB, dari USB ya. USB to USB Micro atau Microbi. Ya biasa kita buat pakai ya apa yang biasa kita pakai ya untuk ngecas HP itu kan. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini kabelnya gepeng ya. Ini kabel gepeng, dan apa ya? Ya cukup pengenalan dulu aja nih, pengenalan masih gagu banget sih ngomongnya. Ya ini tipis gepeng kabelnya. Oke, terus apa ya? Kabel yang lainnya, kabel ini. Yes, kabel hitam. Kalau dibandingkan sama yang merah tadi, kabel hitam ini ngebulat ya. Tuh ngebulat, beda kan? Gas beda kan? Tuh. Kalau yang merah digepeng, kalau yang putih ngebulat, kalau yang hitam ini ngebulat itu kan. Ya sama sih, dari apa? Mana? Dari USB tuh. Dari USB to USB Micro atau Micro USB. Sama ya. Dan ini aku pakai merek apa nggak tahu. Ini juga dari kardus handphone, tapi kardus handphone apa nggak tahu. Udah nggak ada soalnya. Apa ini? Ada nggak? Baca nggak tulisannya itu? Aduh, burung. Enggak sih, Cina doang. Nggak tahu. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Ini adalah kabel yang biasa dipakai ya, sama sih maksudnya. Yang hitam sama yang putih ini yang biasa dipakai, yang sering dipakai, maksudnya yang emang dipakai sih. Sama juga, cuman yang keduanya doang yang emang selalu dipakai sama keluarga gitu kan. Nah ini sama yang emang tetap kita bahas tentang USB to USB apa Micro ya. Ya ini lebih apa ya? Lebih tebal, coba dilihat deh. Lebih apa ya namanya, bulatannya lebih besar
dibanding dari yang kabel hitam ini. Kok kelihatan kan bedanya ya, karena ini apa namanya, kita pakai kabel yang apa nih, kelihatan nggak, yang dari Vivo punya. Ini ori ya, langsung emang kalau beli itu pasti dapat langsung kan kabelnya. Ini kalau kita pakai kabel ini ya serasa lebih cepat sih dibandingkan mungkin dari kabel ini yang hitam atau enggak kabel yang merah. Ya kalau kabelnya itu ori dari bawaan HP-nya itu kayak menjamin sih, kayak menjanjikan gitu. Karena kan kalau khawatirnya kalau beda ini kan khawatirnya gimana gitu ya. Soalnya kita lihat bedanya juga nih dari yang kabel nih ya. Kita lihat apa? Nah, ini port USB mikronya begini, agak halus. Aduh keburung sih tadi ya. Ya gitu kurang lebih lah. Tuh ya, lebih halus. Terus kok ini yang Vivo punya ya. Terus ini yang dari ya dari itu. Kalian bisa lihat di sini ada kayak namanya bukan benjolan, kayak ke dalam dua itu. Nggak kayak Vivo kan, kalau Vivo kan halus, kalau dia tuh ada ini juga lebih ada, sama aja sih sebenarnya. Ya kalau dari atasnya sama aja. Sorry ya gengs, ini burung-burung soalnya pakai kamera HP sih. Ya sama aja. Tapi kenapa kalau pakai yang ini itu kalau dicolokin ke handphone lebih longgar daripada kalau ini kan kenceng. Ya, coba deh kita coba dulu deh. Kita ada sampelnya. Oke, kita udah ada sampel nih. Sampelnya HP, ya HP saya sih, ini HP saya yang dulu ya. Sebelum saya memakai yang Vivo ini, saya memakai ini nih. Tuh, namanya selalu kenang. Asik. Ya kita akan ngetes. Nah, kita coba aja. Nah, coba aja kalau kita pakai ini ya, kabel bawaan dari Vivo, tapi HP-nya bukan Vivo. Apa masih? Ya gitulah. Kok HP-nya mati? Oke. Maaf tadi ada kesalahan. Ya laptopnya mati. Nggak tahu kenapa. Karena juga jarang pakai sih selama lagi apa namanya lockdown di rumah ini kan, karantina di rumah tuh nggak apa-apa, cuma megang HP doang. Lanjut ya, kita mau ngetes ya. Kalau ini kabel bawaan atau USB bawaan dari Vivo, kita masukkan ke dalam lubang USB ini ya, lubang casan maksudnya. Salah ada yang begini, soalnya beda. Nah, kalau bisa lihat agak kencang, meskipun kalau diginiin ya goyang sih. Oke, kelihatan ya kalau kencang itu, kalau ditarik juga tanya agak mental gitu kan. Lanjut kita pakai kabel yang merah yang kayak gepeng tadi, coba kita masukin. Lihat bedanya tuh, lebih longgar, lebih apa ya, kayak lebih nggak pakai tenaga gitu kan, langsung kayak blok gitu, atau juga blok gitu kan, kayak enteng. Beda sama Vivo tadi kan, Vivo kan kencang. Nah, tuh terus lepas juga tuh, harus jaga dulu dikit. Terus kalau yang hitam masih kotor ya. Oke, kayak kabel hitam dalamnya kotor, nggak pernah dibersihin. Coba ya. Ya sama sih, agak kencang, cuman lebih kencang bawaan dari Vivo tadi. Dia tadi ini udah coba dengan 3 kabel ya, emang biasa dipakai, dan lebih enakan Vivo punya sih, karena emang lebih kenceng
mungkin lebih terjamin juga sih, tapi nggak tahu juga, nggak terjamin, maksudnya lebih terjaga gitu. Aduh, nyangkut. Ntar dulu. Oke, kesimpulannya dari video ini adalah apakah kalau kita memakai berbeda-beda merek dari kabel, ya seperti contoh kayak ketiga kabel ini, akan berpengaruh kepada kecepatan ngecas baterai? Jawabannya berpengaruh. Ya saya bilang berpengaruh ya, kan emang sudah saya buktikan sih, meskipun emang nggak dalam ini gitu kan, ya emang nggak saya videoin. Ya berpengaruhnya sekitar dari 5% sampai 20%. Ya, itu berpengaruhnya menurut perkiraan saya gitu kan. Ya kalau pakai, mungkin kalau bisa dibilang kalau pakai kabel yang ini itu bisa semisal karena saya pakai Vivo, terus pakai apa chargerannya, pakai chargeran kepala Vivo punya yang outputnya 9 volt 2 ampere atau sama dengan 18 watt ya, 18 watt. Ini saya bisa makanya 2 jam 10 menit atau 2 jam 15 menit kalau pakai ini ya, atau mungkin bahkan lebih. Cuma kalau saya pakai yang Vivo punya atau yang ini yang kabel hitam beda tipis ya. Kalau yang kabel ini nih ya, kabel putih, karena saya biasa ngecas dari kapasitas baterai dari 20% nyampe ke 100, saya nggak pernah nyampe 0 ya, karena emang takut ya, meskipun emang ada sarannya kita itu sampai 0 sih, tapi nggak boleh terlalu sering. Kelihatan nggak sih kabelnya? Nggak kelihatan ya, karena biasa saya ngecas dari kapasitas baterai 20% terus ke sampai 100% atau mungkin nyampe 95%, butuh waktu 2 jam. Nggak ada sih, ada 2 jam, ada 2 jam. Terus kalau pakai ini 2 jam ada. Kalau pakai ini yang Vivo punya atau yang hitam ini beda tipis, paling bedanya cuma 5 menit atau 3 menit ya, seperti itu sih. Berpengaruh ya, karena emang kalau secara detailnya kita ngebahas dari dalamannya, jeroan dari kabel-kabel ini beda ya. Karena kan udah gapnya nih jelas nih, ya pasti beda dong dari dalam maksud kayak tembaganya gitu kan, beda gitu sama yang hitam atau mungkin yang ini. Tapi kalau yang Vivo punya ini kayak lebih lebih keras, mungkin tembaganya juga lebih bagus mungkin ya, saya juga kurang paham. Ya mungkin segitu aja review dari review sih, maksudnya ya seperti itulah ya kontennya untuk kali ini, ngebahas tentang merek kabel, terus juga USB, lalu perbandingannya, pengaruhnya dari kalau beda merek kabel itu berpengaruh sih pada kecepatan ngecas baterai. Ya jawabannya ngaruh, meskipun ngaruhnya efeknya yang nggak sebesar yang kira-kira ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya. Kalau ada salahnya itu mohon maaf. Kalian bisa komen di bawah atau mungkin kasih saran, kritik ya yang sopan ya, biar enak juga sih menerimanya kan gitu ya. Oke, mungkin segitu aja, saya masih baik kurangnya, berlebihnya itu dari Tuhan. Oke, terima kasih udah nonton, jangan lupa di subscribe, like, dan share, follow, berguna. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.